Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai median dan ukuran letak data kelompok. Median merupakan salah satu dari ukuran pemusatan data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi, median itu merupakan nilai tengah data setelah diurutkan. Untuk mencari median data kelompok, ini Ibu berikan contoh penyajian data kelompok dalam bentuk histogram. Nantinya dari sini kita akan mendapatkan rumus median dari data kelompok. Nah, sebelumnya kita lihat di sini adalah jika data sudah disajikan dalam bentuk histogram, maka data tersebut pasti sudah terulut. Nah, ini di bawahnya adalah titik tengah kelas interval, di atas masing-masing persegi panjang ini itu adalah frekuensi dari kelas interval tersebut, dan jika dijumlahkan itu frekuensinya adalah 50. Ini kita punya jumlah frekuensi atau banyaknya data adalah 50. Dari sini terlihat bahwa data tadi berjumlah genap. Maka median data tadi akan terletak di antara dua nilai. Dia akan terletak di antara data ke-25 dan data ke-26. Di mana letaknya data ke-25 dan ke-26? Nah, untuk mengetahui letak data ke-25 dan ke-26, kita perlu namanya frekuensi kumulatif. Yang kita gunakan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti jumlah frekuensi yang kurang dari dan sama dengan tepi atas kelas interval. Untuk kelas yang pertama, ini frekuensi kumulatifnya adalah 2. Berarti di kelas ini akan terdapat data ke-1 dan data ke-2. Untuk kelas kedua, jumlah frekuensi kumulatifnya adalah 8. Maka di kelas interval ini terletak data ke-3 sampai data ke-8. Lalu di kelas yang ketiga, itu jumlah frekuensi kumulatifnya adalah 20. Ingat ya, 20. Berarti di sini, ini terletak data ke-21 sampai data ke-21. Maaf, data ke-9 sampai data ke-20. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya berarti 20 tambah 13 itu adalah 33. Di sini adalah terletak data ke-21 sampai ke-33. Berarti untuk median dia akan terletak di sini. Ini akan terletak di sini. Ini nantinya di mana terletak median itu kita sebut kelas median. Ini kelas median akan terdapat di sini. Jadi ini adalah kelas median. Jadi kelas median itu di mana terletak nilai dari median data kelompok. Nah, ini data ini kalau Ibu lanjutkan dia akan menjadi di sini 43. Berarti terletak data ke-34 sampai 43. Di sini frekuensi kumulatifnya 48. Berarti di sini akan terletak data ke-44 sampai 48, dan kelas yang terakhir ini adalah frekuensi kumulatifnya 50. Berarti di sini akan terletak data ke-49 sampai data ke-50. Nah, ini kita lihat di sini. Berarti data ke-25 ini akan terbagi. Ibu ganti dulu warnanya biar kalian bisa lihat di sini. Ya. Ini sebentar, Ibu cari dulu ya. Ini akan terlihat di sini. Kita perlu di sini data ke-25. Berarti 25 kira-kira akan di sekitar sini. Nah, ini kita perlu data ke-25 di sini akan menjadi 8. Jadi 13 data di sini akan terbagi 5 dengan 8. Berarti di kiri nanti akan 25 data, di kanan akan ada 25 data. Maka ini adalah mediannya. Ini akan menjadi mediannya di sini. Atau kalau di bawah dia akan sini. Ini nggak nampak lagi warnanya ya, karena kuning tadi Ibu ganti dengan warna kuning. Ini Ibu ganti lagi dengan warna merah. Jadi ini adalah median. Ini mediannya terletak di sini. Nah ini adalah tepi bawah kelas
median nantinya. Mana tepi bawahnya? Tepi bawahnya itu adalah tinggal titik tengah kelasnya sebelum dan sesudahnya kita jumlahkan. Jadi 153 tambah 158 dibagi 2. Maka tepi bawahnya akan menjadi 155,5. Dari sini kita lihat panjang intervalnya itu tinggal kita kurangkan saja, 158 dikurang 153. Ini panjang intervalnya adalah 5. Nah, ini Ibu pindahkan gambarnya ke sini. Nanti kita akan menggunakan perbandingan ya. Berarti ini adalah tepi bawahnya. Ini Ibu anggap di kelas median, ini kelas median. Tapi yang Ibu gambar adalah garis horizontalnya. Di sini berarti tepi bawahnya adalah 155,5. Ini adalah median yang mau kita cari. Di sini tepi atasnya menjadi 160,5. Dari sini ke sini itu kita anggap misalnya dia X. Jadi ini kita anggap dia dari sini ke sini adalah X. Ini X. Maka nanti median adalah tepi bawah tinggal ditambah X. Nah, ini dari sini dari 155 sampai ke median itu frekuensinya adalah 5. Sedangkan keseluruhan frekuensi itu adalah dari sampai ujung sini dia adalah 13. Nah, ini panjang seluruhnya itu panjang intervalnya adalah 5. Maka berdasarkan perbandingan di sini kita akan dapat adalah ini X dibanding 5 itu akan sama dengan 5 dibanding 13. Ini X-nya X dari jarak antara tepi bawah ke median. 5 yang di sini adalah panjang kelasnya. Lalu 5 yang di atas ini adalah frekuensinya nih. Bukan frekuensi, banyaknya data yang kita lihat nantinya di sini. Ini panjang frekuensi seluruhnya. Maka X-nya itu akan menjadi 5 dikali 5 dibagi 13. Jika kita hitung nilainya, ini akan menjadi 1,92. Maka mediannya itu tinggal tepi bawah ditambah X. Jadi tepi bawahnya adalah 155,5 ditambah X-nya 1,92. Maka nilai mediannya menjadi 157,42. Dari sini kita dapat rumus median. Jadi di sini ya Ibu tulis ya. Median itu berarti di sini adalah tepi bawah ditambah X. X itu didapat dari mana? Didapat dari di sini 5. Dari mana dapat 5? 5 ini didapat dari, kita lihat di sini ya. Ini untuk mencapai 5 di sini berarti ini adalah setengah N. 25. 50 kan? 25 kita kurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti kita dapat di sini adalah dari setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. Ini dibagi, kita lihat ini dibagi 13. 13 adalah frekuensi dari kelas median. Dikali 5 yang berikutnya itu adalah panjang interval. Dikali P. Ibu tulis di sini ya. Dengan TB adalah tepi bawah kelas median. Ini tepi bawah kelas median. Ini Bu singkat tulis kelas mediannya ya. Dari mana dapat kita kelas median? Kelas median didapat dengan melihat setengah N. Setengah N, lalu dari setengah N tadi kita lihat frekuensi kumulatifnya. Di situ berarti akan terletak kelas median. Nah, FK itu adalah frekuensi kumulatif. Ini Bu singkat tulisnya. Sebelum kelas median. Sebelum kelas median. Lalu F itu adalah frekuensi pada kelas median. Lalu P adalah panjang kelas. Ini panjang kelas atau panjang interval. Lalu N adalah banyaknya data. Ini N adalah banyak data. Nah, ini kita dapat di sini adalah rumus median. Jadi diingat ya, rumus median itu adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK dibagi F dikali P.
Ini ngerjakannya jangan salah hitung ya. Ini Ibu kotakan, ini kita dapat rumus dari median. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya terlebih dahulu di sini. Nah, ini ada contoh soal di sini. Ada 3 contoh soal untuk median. Nah, contoh yang pertama itu datanya disajikan dalam bentuk tabel. Ini data kelompok disajikan dalam bentuk tabel. Berarti untuk menghitung median, kita perlu frekuensi kumulatif untuk melihat data tadi terletak di kelas yang keberapa. Jadi ini kita perlu frekuensi kumulatif, tambahkan di sini frekuensi kumulatif. Berarti untuk kelas pertama frekuensi kumulatifnya 7. Untuk kelas yang kedua berarti 7 tambah 10 dia 17. Kelas yang berikutnya menjadi 17 tambah 8 25. Berikutnya menjadi 29 30. Nah, jadi kita punya di sini banyaknya data adalah 30. Sehingga nilai dari setengah N itu adalah setengah kali 30 jadi 15. Lalu kita lihat FK di sini. Lihat FK. 15 terletak di mana? 15 ternyata terletak di kelas yang kedua. Maka kelas kedua ini adalah kelas median. Jadi ini adalah kelas median. Kelas median berarti terletak di antara interval 46 sampai 50. Dari 46 sampai 50, maka panjang kelasnya, banyaknya data itu ada 5. Ini ada 5. Di sini berarti kita tinggal tulis ya. Ibu tulis rumusnya. Median itu sama dengan tepi bawah tambah setengah N dikurang FK dibagi F dikali P. Tepi bawah ini berarti batas bawah dikurang 0,5. Jadi ini akan menjadi 45,5. Tambah, ini Ibu nulisnya agak dekat ya. Jadi kelihatannya kayak 46 ya. Berarti di sini menjadi 45,5. Ditambah setengah N-nya adalah 15. FK-nya berarti sebelumnya yang ini. Berarti dikurang 7 dibagi F-nya berarti pada kelas interval median, kelas mediannya itu adalah 10. Panjang intervalnya 5. Ini bisa kita sederhanakan. 10 dengan 5 itu dia 2. Jadi di sini akan menjadi 45,5 ditambah 15 dikurang 7 adalah 8. Dibagi 2. 8 dibagi 2 4. Ditambah 45,5 dia akan menjadi 49,5. Ini median dari contoh nomor 1. 49,5. Contoh yang berikutnya itu datanya disajikan dalam bentuk histogram. Jika datanya sudah disajikan dalam bentuk histogram, maka untuk menghitungnya tinggal tambahkan di histogram tadi adalah frekuensi kumulatif. Ini kita tambahkan di sini frekuensi kumulatifnya. Dilihat di sini ya, datanya sudah disajikan dalam bentuk tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Berarti untuk kelas yang pertama frekuensi kumulatifnya 6. Kelas yang kedua berarti 6 tambah 12 dia 18. Yang berikutnya berarti 18 tambah 16 dia akan menjadi 34. Ini menjadi 44 dan yang terakhir frekuensi kumulatifnya adalah 50. Di sini kita punya banyaknya data 50, maka setengah N-nya berarti setengah kali 50 dia akan 25. Lalu lihat FK. Kita lihat FK. 25 itu terletak di sini. Ini berarti kelas median. Ini kelas mediannya. Nah, dilihat di sini kita sudah kelas mediannya berarti terletak di antara tepi bawahnya 20,5, tepi atasnya 25,5. Kita perlu panjang kelas. Panjang kelas tinggal tepi atas kurang tepi bawah. Jadi di sini akan menjadi 25,5 dikurang 20,5. Ini 25 ya. Ini akan menjadi 5. Jadi panjang kelasnya dia adalah 5. Ini Ibu hapus dulu. Ini kelihatannya kayak 6 ya. Ini berarti
25,5. Nah, sekarang berarti mediannya kita hitung di sini. Median ini masih Ibu tulis rumusnya. Tepi bawah tambah setengah N kurang FK dibagi F dikali P. Nah, berarti tepi bawah ini sudah dalam tepi bawah. Berarti tepi bawahnya 20,5 tambah setengah N-nya. Setengah N-nya adalah di sini 25 dikurang FK. FK itu yang sebelumnya. Berarti 18 dibagi frekuensi pada kelas mediannya, berarti ini adalah 16 dikali panjang intervalnya adalah 5. Nah, ini berarti 20,5 ditambah 25 dikurang 18 dia 7 dikali 5 bagi 16. Jadi hasilnya di sini itu adalah 20,5 tambah 35 dibagi 16. 35 dibagi 16 itu kita hitung di sini ya. 35 dibagi 16 hasilnya adalah 2,19. Jadi 20,5 ditambah 2,19 dijumlahkan, ini akan menjadi ini 9, ini 6, ini menjadi 22,69. Dikunci yang mendekati adalah 22,68. Sekarang contoh yang terakhir. Contoh terakhir ini untuk median itu datanya disajikan dalam bentuk tabel, tapi yang diketahui adalah nilai mediannya. Yang diketahui adalah nilai mediannya. Di sini nilai mediannya. Jadi yang kita hitung nanti adalah frekuensi yang tidak diketahui. Nah, sekarang dilihat di sini. Karena mediannya adalah 163,5. Ini 163,5, maka median itu terletak di antara 161 sampai 155. Ini berarti kelas median. Ini kelas mediannya. Jadi di sini kita tampak di sini kelas median itu dia antara 161 sampai 165. Dari sini maka panjang intervalnya kita dapat 5 karena banyaknya data adalah 5. Lalu kita mencari N-nya di sini. N-nya kita jumlahkan di sini, berarti 5 tambah 20 tambah K tambah 26 tambah 7. Dihitung nanti akan menjadi 58 tambah K. Ini 58 tambah K. Nah, maka di sini kita dapat di sini median itu sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK dibagi F dikali P. Maka mediannya di sini 163,5. Tepi bawahnya kalau 161 batas bawah, maka tepi bawah menjadi 160,5 ditambah setengah N. Jadi setengah dari 58 dikurang K dikurang FK. Frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 5 tambah 20. Ini akan menjadi 25. Dibagi frekuensi pada kelas median, itu berarti dia akan K dikali P. P-nya adalah 5. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini kita pindahkan dulu karena di sini tambah, pindahnya akan menjadi kurang, jadi 163,5 dikurang 160,5 itu akan sama dengan ini Ibu biarkan dulu ya, setengah dikali 58 itu hasilnya adalah 29 ya, 58 dikali setengah itu 59 dikurang setengah K dikurang 25 dibagi K. Ini kali 5 pindah ruas akan jadi bagi 5. Ini langsung Ibu pindahkan bagi 5.
Nah, ini kita sederhanakan di sini. Ini dikurangkan hasilnya 3, jadi sini akan jadi 3/5. 29 dikurang 25 dia jadi 4, dikurang setengah K dibagi K. Ini tinggal kita kalikan silang ya. Dikalikan silang ini akan menjadi 3K sama dengan 5 dikali 4 kurang setengah K. Ini akan menjadi 3K sama dengan 20 dikurang 5/2K. 5/2K kita pindahkan ruas ke sini ya. Berarti ini akan menjadi 3K ditambah, oh maaf ini ya, salah tulis Ibu ini. Ini tambah, ini seharusnya. Ini tambah, jadi ini tambah. Nah, ini berarti salah tulis Ibu ini. Jadi tambah, ini tambah, jadi pindahnya akan jadi kurang. Ini Ibu cari penghapusnya dulu. Berarti ini jadi 5K dikurang 5/2K itu akan sama dengan 20. Ini jadinya setengah K sama dengan 20. Jadi K-nya sama dengan 40. Ini dapat K-nya adalah 40. Itu adalah cara kalau menghitung jika mediannya diketahui. Yang berikutnya adalah kita akan belajar mengenai ukuran letak data. Ukuran letak data ini terdiri dari 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah itu jika data dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang. Jadi kita bagi dia menjadi 4 bagian yang sama panjang. Ini berarti setelah diurutkan ya. Jadi data dibagi menjadi 4 bagian sama banyak setelah diurutkan. Jadi kuartil. Jadi kuartil adalah jika data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Menghitung kuartil itu sama dengan menghitung median. Ini perhatikan di sini. Cara mendapatkan rumusnya sama. Jadi nggak Ibu tulis lagi, tapi kita dari mengamati saja. Berarti kita akan mencari, dia akan mencari kelas kuartil. Kelas kuartil, ini berarti dia akan tepi bawah kelas kuartil. Ini kenapa setengah N? Karena yang kita cari adalah median. Jadi adalah nilai tengah data. Jadi makanya setengah N. Nah, dengan cara yang sama, kita untuk mencari kuartil ini akan menjadi kuartil ke I, karena kuartil itu ada 3 ya, itu akan sama dengan tepi bawah ditambah I/4 dikali N dikurang FK dibagi F dikali P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil, tepi bawah kelas kuartil. Kuartilnya itu dia dari I-nya 1, 2, 3. Dari mana kita lihat kelas kuartil? Itu adalah dari I/4. I/4 dikali N. Itu lalu lihat FK. Ini adalah kelas kuartil. Ini untuk mencari kelas kuartil. Nah, lalu FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Lalu di sini P-nya adalah panjang kelas. Dan N itu adalah banyaknya kelas. Lalu F-nya, Ibu lupa ya di sini terakhir ya. F adalah frekuensi pada kelas kuartil. Frekuensi pada kelas kuartil. Nah, ini sekarang contoh soal ya. Ini dilihat sama seperti data tunggal. Jadi kuartil itu ada Q1, Q2, Q3. Q1 itu disebut juga kuartil pertama atau kuartil bawah. Q2 itu bisa disebut kuartil tengah atau kuartil kedua atau sama saja median.
Q3 itu kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, ini dilihat, berarti untuk mencari ukuran letak-letak kita perlu tambahkan satu lagi adalah frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatifnya. Berarti untuk yang pertama adalah 7, yang kedua berarti 13 tambah 10 menjadi 23, 23 tambah 8 itu akan menjadi 31 ya, 23 tambah 8, 31 tambah 9 dia akan menjadi 40. Maka di sini kita punya banyaknya data adalah 40. Yang diminta adalah kuartil atas. Kuartil atas berarti Q3. Berarti di sini I per 4 kali N. Berarti dia 3/4 kali 40. Ini akan menjadi 30. Lalu kita lihat FK. Di mana letak data ke-30? Data 30 letaknya di sini. Berarti ini adalah kelas dari Q3. Nah, dari 70 sampai 79 itu banyaknya data adalah 10, maka panjang intervalnya adalah 10. Jadi di sini kuartil ketiga sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 kali N dikurang FK dibagi F kali P. Nah, karena batas bawahnya 70, maka tepi bawahnya akan menjadi 69,5 tambah 3/4 N-nya adalah 30, jadi 30 dikurang FK. FK-nya berarti sebelumnya, berarti yang ini, dikurang 23 dibagi frekuensinya itu adalah 8 dikali panjang intervalnya adalah 10. Nah, ini kita sederhanakan 10 dengan 8 ya. Berarti ini 4, ini 5. Jadi di sini akan menjadi 69,5 ditambah 30 kurang 23 itu adalah 7 dikali 5 bagi 4. Jadi 69,5 itu ditambah 35 dibagi 4 itu hasilnya 8,75. Sehingga kalau dijumlahkan ini hasilnya menjadi 5, ini 2, ini menjadi 8, 78,25. Ini berarti kuartil atas dari data tersebut. Nah, yang berikutnya contoh yang kedua itu ditanya adalah nilai dari kuartil bawah. Contoh yang berikutnya adalah nilai dari kuartil bawah. Nah, ini kita lihat di sini ya. Kuartil bawahnya ini, tunggu bentar. Kita tambahkan frekuensi kumulatif di sini. Berarti ini 4, ini menjadi 16. 16 tambah 7 itu adalah 23. 23 ditambah 8 itu 31. 31 tambah 6 itu 37. 37 tambah 3 itu adalah 40. Maka kita dapat di sini banyaknya data adalah 40. Banyaknya data 40. Berarti kita perlu kuartil bawah. Kuartil bawah berarti itu 1 ya. I1. Jadi I-nya 1. Jadi 1/4 kali 40. Berarti ini 10. Lalu lihat FK. Kita lihat FK di sini. 10 itu terletak di sini. Berarti ini adalah kelas kuartil bawah. Dari 68 sampai 72 itu ada sebanyak 5 data. Maka panjang intervalnya adalah 5. Baru kita hitung di sini mediannya ya. Ibu nggak tulis rumusnya lagi ya. Berarti tepi bawah kelas median. Dan ini 68, tepi bawahnya akan menjadi 67,5. Ditambah 1/4 dari 40. Berarti ditambah 10. Dikurang FK. FK itu berarti sebelumnya, yang ini berarti dikurang 4. Dibagi frekuensinya. Frekuensinya adalah 12. Dikali di sini panjang intervalnya adalah 5. Jadi di sini 67,5 ditambah 10 dikurang 4 itu adalah 8 per 12 dikali 5.
8 dibagi 12 sama-sama kita sederhanakan di sini, dibagi 4. Ini menjadi 2, ini menjadi 3. Ini ya, mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung ya. Jadi di sini 67,5 ditambah 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 itu 3,33. Ini enggak ada jawabannya ya. Berarti di sini akan menjadi 70,83. Ini 70, ini kita kuartil bawah dia. Kuartil bawah berarti Q1. Dia berarti 10. Ya, ini enggak ada jawabannya di sini ya. 70,83 ini enggak ada jawabannya. Nah, ini adalah ukuran letak data untuk yang pertama, dia kuartil. Ini Ibu katakan dulu ya. Jadi ini kuartil. Yang berikutnya dengan cara yang sama, persentil dan desil. Ini perhatikan rumusnya dia sama nih. Jadi kalau median itu setengah N, kalau kuartil dia dibagi 4 jadi 4. Jadi ini I per 4N. Nah, desil dia dibagi 10. Dibagi 10 bagian sama banyak. Ini jadi desil dia dibagi. Ini adalah nilai jika data dibagi menjadi 10 bagian. Jadi ini desil rumusnya, ini jika data dibagi menjadi 10 bagian. Sama banyak. Ini Ibu tulisnya Ibu banyak singkat ya. Maka desil ke I itu sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 kali N dikurang FK dibagi F kali P. Ini dengan I-nya itu dari 1 sampai 9. Nah, ini dengan TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Jadi ini adalah tepi bawah kelas kuartil lagi. Tepi bawah kelas desil. Melihat kelas desil itu dari I per 10 kali N. Lalu lihat FK. Itu untuk mencari kelas desilnya. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi setiap ukuran letak dan median itu pasti kita perlu FK sebelum kelas desil. Lalu F-nya adalah frekuensi pada kelas desil. Lalu NP-nya panjang kelas. Dan N adalah banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh dari desil ya, contoh dari desil. Oke, berarti di sini contoh desil. Ini dilihat contohnya cuma 1. Kita perlu tambahkan di sini FK. Ibu tambahkan di sini FK. Berarti FK-nya ini 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5 jadi 13. 13 tambah 7, 20. 20 tambah 8, 28. Tambah 9. 28 tambah 9 itu adalah 37. Tambah 3 adalah 40. Jadi N-nya sama dengan 40. Nah, ini dia minta desil kedua. Desil kedua berarti 2 per 10 kali N. Berarti 2 per 10 kali 40. 2 per 10 dikali 40. Itu hasilnya adalah 8. Ini berarti data ke-8. Data ke-8 ada di sini. Ini kelas dari desil ke-2. Dari 41 sampai 50 itu kita punya di sini panjang kelasnya adalah 10. Panjang kelasnya 10. Maka desil kedua itu sama dengan tepi bawah ditambah 2 per 10 kali N dikurang FK dibagi F kali P. Berarti ini batas bawahnya 41, jadi ini akan menjadi 40,5
tambah 2/10 kali N itu 8, dikurang FK sebelumnya itu berarti dia 3, dibagi frekuensi pada kelas desil 10 itu adalah 5, dikali panjang intervalnya 10. Ini kita sederhanakan. Jadi ini akan jadi 2, ini 1. Jadi di sini 40,5 ditambah 8 dikurang 3 adalah 5. 5 kali 2. Jadi ini menjadi 50,5. Ini adalah desil kedua. Jadi ini desil dari data kelompok. Ini rumusnya ya. Rumusnya semua mirip dia karena dia ukuran letak data. Nah, sekarang yang terakhir untuk ukuran letak data adalah persentil. Persentil itu berarti jika data dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Dibagi 100 bagian sama banyak. Maka di sini persentil ke I itu sama saja tepi bawah tambah I per 100 di sini jadinya. Dikali N dikurang FK dibagi F kali P. Ini dengan sama kayak tadi ya. TB-nya berarti tepi bawah kelas persentil. Ini I-nya dari 1 sampai 99. Lalu FK-nya itu frekuensi kumulatif. Ini harus sebelumnya, sebelum kelas persentil. Lalu dia F-nya itu adalah frekuensi pada kelas persentil. P-nya panjang kelas, N-nya itu banyaknya data. Nah, sekarang di sini ini contoh. Nah, ini contohnya mudah-mudahan cukup ya. Ibu buatnya ini terlalu dekat ini berarti. Kita tambahkan di sini adalah tambahkan untuk FK-nya di sini. Berarti ini 2. Lalu berikutnya adalah 8. Berikutnya 20, ini 33, 43, 48, 50. Maka banyaknya data 50. Nah, contoh yang bagian A, dari sini kita lihat dia minta persentil 42. Persentil 42 berarti kelasnya itu adalah 42 per 100 dikali 50. 42 per 100 kali 50 itu menjadi 21. Jadi data ke-21 ini terletak di sini. Ini berarti letak dari persentil 42. Berarti di sini tepi bawahnya tinggal dikurangkan 0,5 jadi 155,5. Ini Ibu nggak tulis rumusnya ya. Karena rumusnya sama semua. Jadi persentil 42 tepi bawah kelas persentil berarti dia 155,5 ditambah persentil ke 42 itu 21. 21 dikurang frekuensi sebelumnya 20 dibagi frekuensi pada kelas kuartilnya 13 kali panjang interval. Panjang interval dari 141 sampai 145. Kita punya di sini panjang intervalnya adalah 5. Berarti di sini dikali 5. Nah, ini kita jumlahkan jadi 155,5 tambah 21 dikurang 20 itu adalah 1. 1 dikali 5 per 13. Berarti 1 kali 5 per 13 ini kita hitung. Jadi 5 dibagi 13 itu hasilnya adalah 0,38. Jadi di sini 155,5 ditambah 0,38. Maka hasilnya menjadi di sini 88, 155,88. Ini persentil 42. Nah, yang berikutnya kita mau mencari persentil 47. Ini mau mencari persentil 47 ya.
Nah, ini Ibu buat dulu sini persentil 47. Berarti I-nya adalah 47 di sini. Ini nggak cukup kayaknya tempatnya ya. Mudah-mudahan cukup ya. Oke. Nah, ini berarti persentil 47, berarti ini akan menjadi 47 dibagi 100 dikali 50. Nah, ini pecahan ya. Ini didapat menjadi 23,5. Di mana letaknya 23,5? Ini kebetulan kelasnya sama. Berarti di sini persentil 47 itu akan sama saja tepi bawahnya 155,5 ditambah di sini 23 ya. Dikurang sebelumnya 23,5 maksudnya. Ini Ibu tulisnya kecilkan lagi, mudah-mudahan cukup. Oke. Ini warnanya Ibu buat beda memang sengaja. Berarti di sini persentil 47 itu akan sama dengan 155,5 ditambah 23,5 dikurang sebelumnya 20. Ini langsung Ibu kurangkan saja ya. Jadi bukan setengah. Jadi 23,3 dikurang 20. Jadi Ibu langsung di sini 23,3 dikurang 20 itu menjadi 3,5 dikali, ini dibagi 13 ya, dikali 5. Jadi hasilnya menjadi 155,5 tambah 3,5 kali 3,5 dikali 5 itu 17,5 kita bagi 13. Ini hasilnya 1,35. Ini menjadi kalau kita jumlahkan 85, 156,85. Nah, ini contoh lain ya. Contoh lain dari penggunaan ukuran letak data. Mudah-mudahan cukup ini tempatnya. Nah, diketahui data tinggi tanaman kecambah. Nah, ini dia minta jika ada 30 siswa yang menggunakan kecambah terpanjang, dia bilang. 30 siswa dia kecambahnya yang terpanjang. Ini terpanjang berarti adalah 30 teratas. 30 teratas. Kita tambahkan FK. FK-nya Ibu tulis di sebelahnya ya. Berarti ini 5. 25 di sini. 25 tambah 9 dia menjadi 34. 34 tambah 4 38 dia 40. 30 terpanjang, maka yang kita minta di sini adalah 10-nya. Ini Q1 yang diminta. Jadi ini yang diminta adalah kuartil bawah. Kuartil bawah. Berarti dia akan minta adalah 1/4 dari 40. Ini adalah 10. Berarti kelas kuartil akan ada di sini. Berarti kelas Q1 itu dia terletak antara 13 sampai 17. Berarti ini kita dapat di sini panjang intervalnya adalah 5. Maka Q1 itu tepi bawah kelas kuartil, berarti ini menjadi 12,5 ditambah ini 1/4-nya 10 dikurang kumulatif sebelumnya adalah 5 dibagi frekuensi pada kelas kumulatif, berarti dibagi 20 dikali panjang intervalnya 5. Ini disederhanakan ya, ini jadi 4. Jadi 12,5 ditambah 5/4. Ini akan menjadi 12,5 ditambah 1,25. Maka Q1 nilainya akan menjadi di sini adalah 13,75. 13,75. Nah, yang contoh kedua itu di sini
terlihat yang ditanya adalah daftar berikut menyatakan hasil perhitungan nilai suatu tes. Peserta yang lulus tes adalah yang mendapat nilai minimal 55,5. Nah, ini berarti ukuran letak datanya. Yang diminta adalah 55,5. 55,5 terletak di sini. Ini berarti kelas dari ukuran letak datanya. Nah, ini yang ditanya peserta yang lulus. Berarti yang lulus adalah yang di atas 55,5. Nah, ini kita tambahkan FK-nya di sini. Berarti ini FK-nya 2. Lalu di sini adalah 6. 6 tambah 5, 11. Ini 19. 19 tambah 11, 30. 36, 40. Maka di sini N-nya adalah 40. Ini N-nya 40. Kita tidak tahu berapa yang lulusnya, tapi di sini yang lulus itu adalah yang di atas. Yang ditanya adalah yang sebelumnya. Jadi misalkan yang tidak lulus, jadi misal tidak lulus itu adalah X. Ini yang tidak lulus itu adalah X nih. X itu dari mana? Dari nilai yang terendah sampai nilai 55,5. Ini sampai nilai 55,5. Jadi di sini kita buat ukuran letaknya adalah 55,5. Itu sama dengan tepi bawah. Ini tepi bawah ya. Tepi bawahnya adalah 49,5. Ditambah, nah inilah dia bedanya. Yang membedakan tadi rumus tadi adalah ininya. I per 10, I per 100, I per 4. Nah itu dia dibedakan di situnya. Nah inilah yang kita pakai untuk penggunaan ukuran letak. Berarti ini adalah X. Dikurang FK-nya itu adalah 6. Dibagi frekuensi pada kelas tersebut itu adalah 5. Ini 5 ya. Dikali panjang intervalnya. Panjang intervalnya kita lihat di sini dari 50 sampai 59 itu adalah 10. Nah, ini disederhanakan. Ini menjadi 2. Ini ibu pindahkan ruasnya. Berarti 55,5 dikurang 49,5. Itu tambah. Ini bukan tambah ya. Jadi sama dengan X dikurang 6 kali 2. Nah ini kita kurangkan, dia hasilnya akan menjadi 6. Kalau nggak salah 55,5 dikurang 49,5 itu hasilnya adalah 6. Jadi 2-nya ibu pindahkan ruas, jadi 6 per 2 itu akan sama dengan X dikurang 6. Jadi X-nya ini adalah 3 tambah 6 sama dengan X. Jadi yang tidak lulus adalah 9 orang. Jadi yang lulusnya tinggal, menjadinya hasilnya 9 ya, tinggal 40 dikurang 9. 40 dikurang 9 itu adalah 31. Jadi yang lulus adalah sebanyak 31 orang. Contoh yang terakhir ini sekarang dibalik, yang lulusnya 25. Yang ditanya nilai minimumnya. Nah, yang lulus 25 ini kita tambahkan dulu FK-nya. Nah, dilihat di sini berarti yang kita hitung itu adalah yang tidak lulus. Jadi kita hitung dulu FK di sini. Berarti di sini 2, ini 6, ini 11, 19, 30, 36, 40. Dia 40. Jadi N-nya sama dengan 40. Yang lulus adalah 25. Jadi yang tidak lulusnya itu tinggal 40 kurang 25. Yang tidak lulusnya adalah 15. Ini sama ya, panjang kelasnya adalah 10. Ini sama yang tadi, ini batas minimumnya 55,5. Ini yang sekarang ditanya. Ini berarti ibu simbolkan yang lulusnya itu simbolnya L aja. Berarti tepi bawahnya ini yang tidak lulus 15. 15 itu lalu kamu lihat FK di sini. FK-nya itu ada di sini. Berarti batas bawahnya 59,5. Ya, ditambah yang tidak lulusnya 15, dikurang FK sebelumnya itu 11, dibagi frekuensi pada kelasnya itu 8, dikali panjang intervalnya 10. Ini disederhanakan. Berarti ini 4, ini 5.
Jadi di sini akan menjadi 59,5 ditambah 4 kali 5 bagi 4. Ini sederhanakan ya. Jadi hasilnya akan menjadi 59,5 tambah 5. Menjadi 64,5. Salah ngitung ke Ibu? Enggak ya. 15 kurang 9, 4. Oh, salah ini Ibu ya. 10 dibagi 2, 5. Iya betul. Ini nilai yang lulus 25 orang. Berarti yang tidak lulus adalah 15. 15 lihat di FK ada di 60 sampai 69. Maka ini jadi 59,5 ditambah 15. Sebelumnya adalah 11 dibagi FK-nya 8. Ini F-nya itu adalah 8 dikali frekuensi kumulatifnya 10. Ini mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung ya. Mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh dari ini 25 ya. 25 berarti 15. 15 dikurang 11 dia 4. Ya, 64,5. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Ini adalah median dan ukuran letak data. Itu rumusnya semuanya hampir sama. Yang membedakan tadi adalah tinggal dibagi berapanya. Kalau median dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi 100. Dan ini adalah contoh-contoh dari penggunaan ukuran letak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.